Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hilda Pertiwi, NIM 1917202115. Saya dari kelas 4 Perbankan Syariah Aceh. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang matriks KSPM mata kuliah Manajemen Strategi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian KSPM, 2. Langkah-langkah analisis KSPM, 3. Kelebihan dan kekurangan analisis KSPM, 4. Contoh analisis KSPM, dan 5. Kesimpulan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian KSPM. KSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kepenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan KSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal dan eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. KSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, KSPM juga membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Selanjutnya, pembahasan kedua ada langkah-langkah analisis KSPM. Yang pertama, buatlah daftar peluang atau ancaman dan kekuatan atau kelemahan di kolom kiri dari KSPM. Kedua, menetapkan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, meneliti tahap pencocokan matriks dan mengidentifikasi strategi alternatif. Yang keempat, tentukanlah daya tarik skor atau AS. Yang kelima, menghitung total daya tarik skor. Yang keenam, hitunglah nilai jumlah total daya tarik skor atau TAS. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan analisis KSPM. Kelebihan analisis KSPM yaitu 1. Dapat diterapkan pada tipe organisasi apapun. Kedua, kemungkinan faktor kunci terabaikan sangat kecil. Dan ketiga, faktor kunci dan strategi dapat dipertimbangkan secara berurutan. Selanjutnya, kelemahan analisis KSPM. Yang pertama, ada penilaian intuitif sangat diperlukan, tetapi menggunakan asumsi yang beralasan dan masuk akal. Yang ketiga, pemberian peringkat dan nilai daya tarik diperoleh secara subjektif, tetapi prosesnya dengan informasi objektif sehingga menimbulkan suatu perbedaan. Yang ketiga, konsep KSPM hanya dapat sebaik informasi yang diperlukan dan analisis pencocokan menjadi landasannya. Yang keempat, di sini ada contoh kasus analisis KSPM. Berikut contohnya. Di sini ada salah satu toko yang merupakan sebuah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang seperti pembuatan tas, ransel, sekolah, laptop, selempang, dan lain-lain. Yang masalah dihadapi yaitu tingkat penjualan mengalami penurunan dari segi faktor internal maupun eksternal. Salah satu yang mempengaruhi dari faktor internalnya yaitu ada SDM kurang profesional. Meskipun di sini sudah promosi atau pemasaran melalui dari komunikasi mulut ke mulut melalui pamflet, dan faktor eksternalnya yaitu adanya merek-merek tas yang sudah terkenal sehingga banyaknya persaingan dan penjualan harga tas-tas yang ada di kota tersebut. Nah, di sini jadi kita akan menganalisis tentang kasus tersebut sehingga toko tersebut itu menetapkan strategi pemasaran yang sesuai atau terbaik bagi toko cahaya fajar, yaitu menggunakan pendekatan metode matriks SWOT atau matriks KSPM. Selanjutnya, berdasarkan analisis matriks IV,
diperoleh skor yang dimiliki toko cahaya fajar sebesar 3,421. Sedangkan analisis matriks EV adalah 3,442. Sedangkan matriks IF berada pada sel 1 yang disebut strategi tumbuh dan membangun. Selain itu, pada sel 1 terdapat strategi integratif, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Matriks SWOT menghasilkan 8 alternatif strategi yang dipilih oleh toko cahaya fajar. Berdasarkan matriks KSPM, alternatif strategi yang paling diusulkan dan diprioritaskan adalah menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang baru dengan skor tasnya atau total seluruhnya adalah 5,98. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu KSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix atau dalam bahasa Indonesia dikenal matriks perencanaan strategi secara kuantitatif merupakan salah satu teknik dalam menyusun strategi perusahaan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Alternatif strategi yang didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan KSPM yaitu mempertahankan citra atau image perusahaan, meningkatkan fasilitas perusahaan, mempertahankan kualitas dan pelayanan produk untuk menarik konsumen, meningkatkan kemampuan manajemen dan kerjasama untuk tujuan perusahaan, memberikan layanan delivery order untuk konsumen, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pemasaran, melayani pangsa pasar menengah ke bawah dengan menyediakan paket atau porsi khusus, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok atau wilayah sekitar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.